Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnawi Sam dalam vlog kami bercerita tentang siapa sih Asnawi Sam. Tapi terlebih dahulu saya minta kepada teman-teman untuk memfollow semua akun media sosial kami seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan juga Instagram. Semuanya namanya Asnawi Sam. Oke? Ya teman-teman, mungkin ada sekitar sebulanan saya baru membuat vlog dikarenakan kesibukan di kantor. Ya teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan part 2 ya tentang siapa sih Asnawi Sam. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga yang dikatakan orang kaya, ataupun saya dari keluarga seorang politikus. Ya bukan, saya terlahir dari orang biasa saja. Orang tua saya, bapak umiku itu bukan dari kalangan orang-orang yang berada. Teman-teman, alhamdulillah di umur saya sekarang ini 35 tahun Allah memberikan amanah menjadi seorang wakil rakyat, wakil kita semua di Kabupaten Goa melalui Partai PKS. Alhamdulillah saya di tahun 2016 yang lalu hijrah ya. Hijrah, meninggalkan semua pekerjaan bersama istri. Alhamdulillah banyak hal ya yang saya dapat ketika hijrah. Banyak pelajaran-pelajaran dan menjadikan motivasi, membuat saya lebih kuat dan semangat lagi untuk bekerja. Teman-teman, saya juga pernah merasakan yang namanya susah. Kenapa saya bilang pernah merasakan yang namanya susah? Karena awal hijrah saya itu meninggalkan banyak utang. Alhamdulillah setahun saya lewati semua. Jadi saya minta sama teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa hidup itu susah. Ini yang harus kita ubah mindsetnya teman-teman semua. Kita harus mengubah pola pikir kita ya, pola pikir harus kita ubah. Kemudian jangan pernah beranggapan bahwa saya biar mak begini, jangan Ki. Ini yang harus kita ubah semua ya, harus kita ubah. Kenapa? Karena itu pemikiran-pemikiran orang yang tidak ingin sukses. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini adalah pengalaman hidup saya yang saya bisa sharing kepada teman-teman semua. Saya selalu mengatakan dalam diri saya, dalam pikiran saya, bahwa saya bisa lewati semua ini. Saya bisa menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, melewati semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah, saya banyak diberikan petunjuk sama Allah, yaitu seperti dalam surat At-Talaq ayat 2 ya, yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu wa man haitsu la tahsibu. Jadi kunci hidup itu atau kunci kesuksesan ialah takwa. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya saya akan memberinya jalan luas dan memberinya jalan luas dari area yang tidak dia sangka-sangka. Itu ya. Kemudian Allah memberikan petunjuknya juga dalam surat At-Talaq surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini diturunkan, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yang membuat saya tambah yakin bahwa kalau kita dekat dengan Allah, hidup ini akan lebih baik lagi. Tapi ya kembali lagi, ada ayat yang berbunyi, saya lupa di surat apa itu, Allah
mengatakan di situ, "Nukira beriman moko tidak kuji ko, masih kuuji ko." Jadi memang kita harus banyak-banyak sabar dan juga sholat, ya teman-teman. Jadi saya meminta kepada teman-teman, kalau mau hidup tak baik, hidup tak sukses, ya bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan semua dunia. Maksudnya itu dunia yang kadang kita ada pekerjaan, sebentar pilih, jangan menunda-menunda sholat ataupun menunda-menunda kebaikan, ya. Teruslah beribadah kepada Allah, bekerja dan juga berusaha. Karena Allah juga tidak senang dengan orang yang beribadah saja, tidak mau pergi bekerja. Jadi saya minta kepada teman-teman, ayo kita sama-sama mengejar mimpi kita di dunia dan juga akhirat. Karena kita punya keluarga yang harus kita hidupi atau biayai. Dan teruslah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu, ya. Begitupun dengan saya. Saya tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu kebaikan-kebaikan apa yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Begitupun dengan doa. Jangan pernah berhenti berdoa, sahabat. Teman-teman semua. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu doa-doa mana saja yang Allah akan kabulkan untuk kita, ya. Karena banyak hal doa-doa kita yang akan Allah kabulkan, tapi kita tidak pernah tahu. Jadi pesan saya pribadi, karena ini pengalaman hidup saya, perbanyaklah istighfar, sholat, melakukan kebaikan, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Dan perbanyak sedekah. Kalaupun kita tidak bisa untuk sementara bersedekah, minimal kita menebar senyum kepada saudara-saudara, ya. Sapa mereka dengan ucapan assalamualaikum, tanyakan kabarnya. Itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan dan sedekah. Kemudian yang terakhir dari kami, karena kami ini punya mimpi, teman-teman juga punya mimpi, ayo sama-sama kejar mimpi tak. Mau sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Sama-sama bisa masuk ke dalam surganya Allah. Pesan terakhir, kalau teman-teman melihat saya di jalan atau dimanapun, tolong kami disapa. Mungkin saya tidak lihat atau kita duluan lihat saling tegur sapa lah. Tidak boleh ada sekat antara saya dengan teman-teman yang lain, ya. Kita harus saling tegur, terus saling melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Itu pesan kami. Kami akhiri dengan ucapan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.